Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan output dari proses politik dan birokratik yang ditetapkan secara otonom dan bersifat otoritatif dari proses politik yang kebijakannya itu dipaksakan dari pusat, dari Jakarta, yang pelaksanaannya dipaksakan kepada masyarakat Papua dengan segala konsekuensinya. Akibatnya setelah 20 tahun implementasi Otsus, justru mengakibatkan penolakan dari pihak rakyat Papua. Kebijakan otonomi khusus Papua yang semula disepakati sebagai jalan tengah atau win-win solution untuk tuntutan rakyat Papua yang meminta merdeka, dalam implementasinya justru menemui persoalan. Bahkan setelah hampir 20 tahun pelaksanaannya hingga saat ini. Terutama konflik di Papua, persoalan di Papua, pelanggaran HAM di Papua, dan ada banyak persoalan lainnya baik di bidang politik, hukum, sosial, budaya, agama, ekonomi, terutama masih terus terjadi. Beberapa faktor pemicu atau persoalan Otsus di Papua antara lain, yang pertama, rakyat Papua yang semula menuntut kemerdekaan Papua itu menolak Otsus Papua. Yang kedua, janji pemerintah melalui isi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tentang kesejahteraan rakyat Papua itu tidak dipenuhi. Yang ketiga, pendekatan penanganan konflik yang masih menggunakan tindakan represif dan kekerasan oleh institusi TNI dan Polri, sehingga bentrokan fisik seringkali terjadi dan pelanggaran HAM terjadi tidak bisa dihindarkan. Yang keempat adalah berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, masa kini, dan juga mungkin masa yang akan datang yang tidak kunjung selesai, yang terus-menerus muncul. Penilaian kegagalan dari implementasi Otsus Papua itu bukan tanpa alasan, melainkan memiliki data dan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus tidak berjalan sesuai harapan, juga tidak memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Jangka waktu implementasi kebijakan Otsus Papua yang sudah berjalan hampir 20 tahun, serta anggaran yang dialokasikan yang dikelola lebih dari 50 triliun rupiah, itu tidak menghasilkan kesejahteraan kepada rakyat Papua. Kegagalan implementasi otonomi khusus Papua terutama dirasakan pada sektor penegakan hak-hak asasi manusia di Papua. Dalam laporannya, Amnesty International yang menerbitkan laporannya pada tahun 2018 dengan judul Sudah Kasih Tinggal Dia Mati, mencatat setidaknya ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing antara Januari 2010 sampai Februari 2018. Dari berbagai kasus ini telah mengakibatkan lebih dari 95 orang tewas. Dan kita lihat bahwa para pelaku adalah aparat penegak hukum. Baik itu dari TNI, dari Polri, bahkan juga gabungan TNI dan Polri, dan juga Satpol PP yang seharusnya adalah aparat di bawah pemerintah daerah, tapi juga menjadi pelaku kekerasan atau pelanggaran hukum. Dalam hal ini pelanggaran HAM, yaitu unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum. Itu hanya dari rentang tahun 2010 sampai 2018 yang berhasil dikumpulkan oleh Amnesty International Indonesia. Dalam 34 kasus tersebut, dalam 95 kasus tersebut, 34 kasus tadi saya katakan dilakukan oleh kepolisian, 23 kasus pelakunya dari militer, kemudian ada 1 kasus yang dilakukan oleh Satpol PP. Selain itu, Amnesty International Indonesia juga mencatat beberapa pelanggaran HAM lainnya yang terjadi
di Papua sejak otonomi khusus diberlakukan tahun 2001. Yang pertama adalah insiden penembakan di Timika, di PT Freeport Timika pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 di Wamena ada insiden serangan TNI yang terjadi di Manelama, Wamena tahun 2012. Amnesty International juga mencatat kasus penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya Mako Tabuni di Abelpura dan Hubertus Mabel di Wamena pada tahun 2012. Ini penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian pada tahun 2013, pembunuhan Irwan Wenda di Wamena. Kemudian penembakan di Aimas pada tahun 2013. Pembunuhan di Pasar Yotefa di Jayapura pada tahun 2014 yang dilakukan oleh polisi. Awalnya ingin menghentikan judi dadu, tapi kemudian terjadi bentrok karena ada polisi yang menjadi korban dan aparat kepolisian pada saat itu membalas dendam, melakukan penganiayaan, kekerasan kepada warga sipil, dan mengakibatkan 3 orang Papua meninggal. Pada tahun 2017, Agustus, terjadi penembakan di desa Oneibo. Saat kerusuhan pecah di kantor perusahaan konstruksi di desa Oneibo, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dicatat oleh Amnesty International yang terjadi di Papua sejak pemberlakuan otonomi khusus maupun yang terjadi sebelum pemberlakuan otonomi khusus, berbagai pelanggaran HAM yang hingga sampai saat ini belum menemukan penyelesaian dan juga belum memberlakukan keadilan kepada para korban yang adalah orang asli Papua. Ini adalah persoalan yang terjadi di Papua yang terus-menerus dirasakan oleh orang Papua, oleh rakyat Papua. Jadi tidak heran kalau sampai saat ini ada begitu banyak rakyat Papua yang berkata bahwa OSUS itu gagal, OSUS tidak berhasil. Karena apa yang diharapkan justru tidak terjadi. Dan yang terbaru, yaitu pada tahun 2019 yang lalu, insiden rasisme di Papua yang mengakibatkan korbannya awalnya adalah orang Papua mahasiswa yang ada di Surabaya yang diejek, dicemooh, tapi ketika orang Papua melakukan aksi demonstrasi, mereka justru ditangkap, dikenakan pasal makar dan dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Ini sangat tidak masuk akal dan menurut Amnesty International ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Kita tahu bahwa sejak tahun 2019 sampai 2020 ada begitu banyak penangkapan terhadap orang Papua yang melakukan ekspresi atau aksi demo damai, antara lain di Jakarta yang kita kenal dengan Jakarta Six, kemudian di Jayapura, yang kemudian mereka diadili di Balikpapan baru-baru ini, yang juga dikenal sebagai Balikpapan 7. Kemudian masih ada 23 tahanan. Amnesty International menyebut mereka POC, yaitu Prisoner of Conscience. Mereka adalah tahanan hati nurani yang semata-mata beraksi, berekspresi secara damai, mengungkapkan pendapatnya di muka umum secara damai, tapi ditangkap dan dianggap ancaman bagi negara, dikenai pasal makar. Ini adalah pelanggaran HAM. Saat ini masih ada 23 POC di Fak-Fak yang dalam proses peradilan dan juga 11 POC di Sorong yang juga masih dalam proses peradilan.
Nah, saya akan singkat saja bahwa otonomi khusus di Papua dinilai gagal oleh rakyat Papua karena berbagai persoalan tersebut. Karena itu tidak salah jika pada tahun 2005 para tokoh adat MRP berinisiatif untuk mengembalikan Otsus Papua tersebut kepada pemerintah. Tapi kita ingat bahwa pada saat itu Presiden SBY memberikan kebijakan-kebijakan, tapi toh tidak memberikan solusi yang baik. Dan hingga saat ini, implementasi Otsus di Papua pun masih mengalami persoalan dan permasalahan, khususnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, dan juga dalam hal-hal penegakan hukum di Papua. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.